Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kita mengucap syukur buat pagi hari ini kita kembali untuk bersekutu dengan Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan buat pagi hari ini ya Tuhan, buat hari yang Kau beri, buat kesempatan hidup ya Tuhan. Kami mengucap syukur karena kami percaya Tuhan bahwa semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan kami ada pagi ini ya Tuhan. Kami mau datang di hadapan-Mu ya Tuhan sebelum kami melakukan aktivitas kami Tuhan. Kami mau berserah kepadamu, kami mau menyembah memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Sebab Kau Allah yang sempurna, hanya padamu ya Tuhan hati kami berpaut ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kau Allah yang sempurna Tuhan, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau sempurna, Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku,
di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Kau kebenaran kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Buat hari yang Kau beri Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kuduslah Engkau Tuhan. Mulia nama-Mu. Kau Allah yang besar Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Kami tinggikan Engkau Tuhan, sebab Kau Allah yang kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita sediakan waktu sejenak untuk merenungkan setiap kebaikan Tuhan dalam setiap hidup kita, hari lepas hari. Bukan karena kekuatan kita ada sampai saat ini. Semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebesaran Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dialah yang besar, Dialah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Aku tidak takut Tuhan. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus pelihara.
susah. Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom semuanya. Pagi ini mari kita bersama-sama berusaha menghayati kebenaran yang akan kita renungkan bersama. Mengapa demikian? Karena kalau kita hanya hidup berdasarkan perasaan diri sendiri, maka seolah-olah semuanya sedang baik-baik saja. Tapi kalau kita benar-benar menghayati bagaimana firman Tuhan mengajar kita baru sadar bahwa sebagian dari kita ternyata selama ini rohaninya sedang tidur. Meskipun rajin ke gereja, rajin berdoa. Ini ironi, Saudara. Ya. Tapi mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Mari, Saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami semua diberkati, memiliki kesempatan untuk mendengar firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar menjadi asupan yang sehat buat jiwa kami, roh kami dikuatkan. Terima kasih untuk program doa pagi dari GMM, Gereja Mula-Mula. Tuhan urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin di antara kita tidak menyadari bahwa ada banyak sekali orang-orang yang kelihatannya rajin ke gereja, melayani Tuhan dengan aktif sekali, tetapi rohnya masih tidur. Ya, kita baca dahulu Kolose pasal 3
ayat 1-2, saudara. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saudara, banyak orang itu rajin ke gereja melayani, tapi cuma hari Minggu. Di hari lain ia tidak beda dengan orang dunia ini. Ya, bisnis nipu, ya, tidak jujur, kelakuannya tidak punya etika, dan lain sebagainya. Ini artinya sebenarnya rohnya belum bangkit. Ia belum bangkit bersama Kristus. Sebab kalau seseorang bangkit bersama Kristus, rohnya pasti bangkit. Dan pasti hidupnya mencerminkan bahwa ia memang sudah bangkit. Jadi bangkit bersama Kristus di sini tidak bisa diartikan dengan apa yang kelihatan saja. Kalau apa yang kelihatan mungkin rajin ke gerejanya. Tapi apakah kerajinannya itu benar-benar mencerminkan isi hatinya? Mencerminkan kehidupannya sehari-hari? Nah, ini yang perlu kita renungkan baik-baik dan perlu kita hayati. Pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Banyak orang ketika sudah keluar dari gereja, pikirannya duniawi. Prioritasnya adalah di bumi. Makanya bisa menghalalkan segala cara untuk mencapai keuntungan. Bahkan ketika merugikan orang lain, ia tidak peduli. Nah, ini namanya mati rohnya. Bukan cuma belum bangkit, mati, saudara. Tidak punya kehidupan yang dipimpin oleh roh. Hidupnya dipimpin oleh dagingnya, keberdosaannya. Ya. Realita zaman sekarang, terutama di kota besar, itu kan banyak orang bangun pagi, begitu bangun langsung cek HP, ya, langsung buru-buru, mandi, makan, berangkat kerja, meeting, sibuk. Ada banyak target yang dipasang, yang harus dikejar. Pulang sudah malam. Lelah fisiknya, ya, masih sempat scroll media sosial. Barulah hari Minggu ibadah. Tapi sebenarnya hatinya masih ada pada dunia ini. Kenapa demikian? Karena banyak orang sibuk, tapi kosong. Aktif banyak kegiatan, tapi tidak benar-benar hidup. Artinya hidupnya tidak bermakna. Hidup ini apa sih maknanya? Kalau segala sesuatu hanya dilakukan untuk diri sendiri, kan tidak ada maknanya. Hidup ini baru bermakna ketika kita hidupnya menjadi garam dan terang dunia. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus, ya. Jadilah garam, engkau adalah garam dunia, engkau adalah terang dunia. Dan begitu. Ada banyak orang Kristen sejak kecil, sudah dibaptis, bahkan hari ini sudah melayani Tuhan, tetapi tidak ada perubahan nyata dalam hidupnya. Ini menandakan bahwa ia belum bangkit bersama Kristus. Ya. Jiwanya masih tidur, lelap, tidak bangkit, tidak bangun. Makanya mudah marah, gampang emosi, penuh kekhawatiran, terikat dengan dosa lamanya, nggak bisa keluar dari dosa lamanya. Hidup sama seperti dunia ini. Bagaimana mungkin ada orang yang melayani Tuhan berkhotbah sambil selingkuh? Kan tidak mungkin, itu absurd sebenarnya. Tapi itulah yang terjadi. Dunia ini rusak, saudara. Kalau orang hanya menjadi Kristen saja, belum selamat. Harus bangun bersama Kristus, bangkit bersama Kristus. Jiwa dan roh kita bangkit sehingga kita mengutamakan perkara di atas. Ini bukan berarti lalu kita tidak kerja dan sebagainya, bukan itu. Artinya apapun yang kita lakukan di bumi ini dalam rangka memprioritaskan perkara di atas. Ya. Jadi kalau sudah begitu, maka tidak hanya fisik kita yang hidup, jiwa dan roh kita akan bangkit bersama Kristus. Orang akan melihat ada Kristus di dalam hidup kita.
Jangan sampai orang melihat kita itu begitu, pelayanannya begitu luar biasa, tetapi yang dilihat bukan Kristus yang hidup. Kok bisa begitu? Bisa. Orang bisa melayani Tuhan dengan rajin, semangat, hebat, tapi belum tentu itu bersama Kristus. Kalau semuanya itu dilakukan untuk dirinya sendiri, mencari nilai dunia supaya dilihat orang, merasa hebat, itu belum bangkit bersama Kristus. Itu malah nyungsep, saudara. Egonya makin tinggi. Ada banyak orang seperti itu sebenarnya. Jadi kelihatan dari mana? Dari segala apa yang dibicarakannya dan yang dilakukannya. Akan terlihat, akan terbaca. Alkitab mengatakan hidup kita itu seperti kitab yang terbuka, dibaca banyak orang. Apa yang orang lain baca tentang hidup kita, saudara? Coba saudara renungkan baik-baik. Kira-kira kalau orang-orang itu di-interview, apa pendapatnya tentang hidup kita masing-masing? Nah, ini perlu untuk introspeksi diri ya. Jangan merasa aku sudah baik, sudah dekat Tuhan, aku sudah melayani. Benar nggak melayani Tuhan atau melayani diri sendiri? Karena pekerjaan di gereja juga bisa untuk harga diri, gengsi dan sebagainya. Ini yang harus benar-benar kita renungkan. Jangan hidup itu asal mengalir saja setiap hari. Biarlah seluruh hidup kita ini merupakan persembahan bagi Tuhan. Dengan mengubah diri sendiri, bukan cuma pikirannya, bukan cuma pengertiannya, tetapi seluruh hati, jiwa, dan roh kita. Makanya ayat itu berkata, kalau engkau bangkit bersama Kristus, ya, kalau kita bangkit bersama Kristus, maka hidupku bukanlah aku lagi, bukanlah aku sendiri lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Itu ciri bangkit tuh begitu. Jadi kalau orang melihat kita, jangan orang melihat manusia lama kita, tapi ada Kristus di dalam hidup kita. Nah, barulah itu yang namanya kita telah bangkit bersama Kristus. Jika tidak, maka itu belum bangkit, saudara. Mari kita semua bangkit. Pikirkan perkara yang di atas, bukan yang hanya di bumi. Prioritasnya yang di atas. Begitu ya, saudara ya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami diingatkan untuk selalu bangkit bersama Kristus. Tetap tekun sampai kesudahan zaman. Terima kasih untuk GMM, Gereja Mula-Mula. Terima kasih untuk seluruh pelayan Tuhan. Terima kasih untuk seluruh anugerah Tuhan dalam hidup kami. Bapa di surga, kami percaya seluruh hidup kami ini sudah diberkati di dalam Tuhan Yesus. Sekarang yang harus kami lakukan adalah bangkit bersama Kristus. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.